supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Kalau tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang begitu, entah itu ke kejaksaan atau ke KPK atau pihak kepolisian, jadi nggak terbongkar dong. Jadi gimana? Kalaupun kami laporkan juga kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut ya dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya ya kita apa yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir bahwa harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan kekuasaan sesungguhnya di negeri ini, yaitu kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kita sudah memasuki tahun 2025. Semoga di tahun 2025 ini kita akan menjadi lebih baik lagi, rezekinya dilancarin lagi, tambah sehat dan makin semangat. Kabar terbaru ya dari Prof. Koni yang kemarin sempat podcast di channel YouTube Abraham Samad. Nah, beliau membeberkan beberapa informasi soal dokumen rahasia yang dititipkan kepada beliau dari Bapak Hasto ya, yang langsung dibawa ke Rusia dan juga dinotariskan di sana teman-teman semua. Kita lihat beritanya dari fajar.co.id. Koni pastikan dokumen super rahasia Hasto yang ia simpan menyangkut nama Jokowi beserta keluarga sih kalau menurut gue ya. Karena di situ Prof. Koni sempet ya menyebut nama Ibu Iriana. Wah, bakalan seru nih. Saya jawab dengan tegas dan jelas, yang pasti jika tidak penting dan tidak menyangkut negara tidak mungkin dititipkan ke saya, kata Koni dengan nada serius saat berbincang di saluran YouTube Abraham Samad. Wow, mantap. Lalu KPK pun menjawab ya. KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi. Nah, hal ini pun dijawab oleh Bung Guntur Romli ya saat diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Nanti kita akan lihat ya mengapa tidak dilaporkan saja ke kepolisian ataupun ke KPK langsung jika memang dalam dokumen tersebut ada hal-hal yang menyangkut penyelewengan negara ya teman-teman semua. Oke, makin kesini makin seru aja guys. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini. Wah, asik betul ya jogetannya ya guys. Ini menyambut tahun 2025 juga, kita akan menyambut PPN 12% ya. Tapi kemarin tuh pidato dari Pak Prabowo langsung, yang dimana di situ udah tertera tuh ya dari akun Gerindra yang menuliskan ada listnya tuh barang-barang yang naik menjadi 12% ya. Jadi sudah dipilih-pilih guys. Jokowi bantah minta jabatan 3 periode. Percaya kalian? Percaya kalian? Kalau gua mah jujur ya, jujur gua nggak pernah percaya lagi. Dari sekian banyak omongannya kosong semua, ngibul semua. Ingat rumus ini guys, ingat rumus ini. Jika dia bilang kanan maka kiri, jika bilang A maka B, C, D, jika meroket maka nyungsup, jika kepepet saya jawab di lain waktu. Ingat rumus ini. Satu lagi sih sebenarnya, ya ndak tahu kok tanya saya. Siapa yang bisa lakukan politik sandera-sanderaan dilakukan oleh penguasa dan mantan penguasa? Apa itu? Saling sandera-sanderaan kasus. Kalau nggak mau begini nanti saya buka ya. Kalau kamu begini nanti saya buka ya. Nah,
Buat kita rakyat, menurut Anda gimana? Kalau saya sih, mending dibuka aja, biar jelas. Jadi politik sandra-sandraan ini nggak ada lagi, supaya perpolitikan di Indonesia kembali sehat. Ya nggak? Ya nggak? Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya hidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan hidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta, gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa ancur-ancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini, ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini nih. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Abraham, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya.
tanpa nggak ada persiapan. Oke. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu bahwa betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS. Seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Indonesia Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu, yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya mau sebutkan aparat dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Ibu Koni ya, bahwa Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya kasus ini sudah lama direncanakan, seperti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Koni katakan, pembalasan lah, seperti gitu ya. Ya harusnya mending dibuka saja sekalian. Kalau misalnya ngomong tidak ada selesainya, ya mending dibuka aja sekalian. Jadi rakyat juga biar tahu gitu loh, apa sih bobroknya, apa sih keburukannya gitu, biar lebih jelas lagi. Karena kalau nggak dibuka ya bakal menyandra terus, bales-balesan nggak jelas terus kan gitu. Kalau udah dibuka, bret, selesai itu kan. Ya kita tinggal tunggu saja guys. Tapi kenapa sih kok nggak langsung dilaporkan ke kepolisian atau ke KPK saja kalau memang ada data-data yang jelas, entah itu terkait soal korupsi dan lain sebagainya. Ini jawabannya guys. Salinan dokumen-dokumen tersebut itu sudah menjadi bahan puluhan video yang mengungkap skandal-skandal politik ya, skandal-skandal korupsi ya, terkait penyalahgunaan wewenang, terkait juga bagaimana pelemahan KPK, kemudian korupsi-korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, baik yang saat ini masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat, begitu, Mbak. Jadi itu dokumennya berupa apa, Pak? Berupa kertas, dokumen-dokumen rahasia yang berisikan dugaan skandal, atau kemudian ada juga rekaman suara yang kemudian valid sekali, valid betul, atau kemudian juga bahkan ada video. Ya, semua bentuk dokumen, Mbak. Ada video, ada audio, ada teks ya. Itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap otentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya, begitu, Mbak. Kenapa kemudian dititipkan kepada Bu Koni yang kemudian akhirnya dibawa ke Rusia? Kenapa nggak langsung aja dilaporkan, dibongkar aja ke KPK atau ke kepolisian? Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap penegak hukum saat ini, Mbak. Misalnya kan KPK ini sudah banyak menerima laporan kasus-kasus korupsi besar ya, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Misalnya apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara itu ratusan triliun. Bahkan sudah menyebut ada nama Bobi Nasution, ada Erlangga Hartarto ya. Videonya ini sudah beredar, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Laporan Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi kolusi anak-anak Jokowi ya, yang sudah berapa kali dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Ini kita bicara KPK. Ya, belum lagi sekarang ternyata terbongkar ada 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dan hukumannya minta maaf. Nah, ini kan soal kepercayaan publik, apakah masih bisa dipercaya? Kemudian juga penegak hukum yang lain misalnya seperti kejaksaan, kasus Harvey Muiz ya, merugikan negara 300 triliun tapi hukumannya 6,5 tahun. Itu kan sangat menyakitkan. Kemudian juga polisi ya, kita tahulah polisi juga bagaimana terakhir-terakhir ini terlibat dalam beberapa kasus penembakan mahasiswa yang kemudian direkayasa,
kemudian ternyata terbongkar lagi soal pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Jadi ketika kita melihat lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti ini, maka kami sangat berhati-hati, bahkan mungkin akan menunda kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan itu akan diserahkan kepada mereka, ini malah akan menjadi bumerang atau malah kasus-kasus ini Tapi juga kan kalau akan nggak menguap. diserahkan jadi gitu. nggak terbongkar, Pak Mas Guntur. Kalau tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang, begitu entah itu ke kejaksaan atau ke KPK atau pihak kepolisian, jadi nggak terbongkar dong. Jadi gimana? Ya, kembali kepada kepada yang saya sampaikan tadi, kalaupun kami laporkan juga kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut ya dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya ya kita yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir bahwa harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan kekuasaan sesungguhnya di negeri ini, yaitu kepada rakyat. Karena kita melihat lembaga-lembaga negara ini tidak bisa diharapkan. Itu, Mbak. Nah itu sebabnya ya, makanya nggak langsung dilaporkan, karena no viral no justice, kembali lagi ke rakyat. Kalau udah viral di kalangan masyarakat, banyak yang speak up, banyak yang komentar, otomatis hukum pun akan mulai bergerak, kan kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana teman-teman semua? Ya sudah, kita sebagai rakyat kita nikmati dulu, kita lihat dulu, kita gelar tikernya dan kita tonton. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.